Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, menaikkan segala permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini terlebih dahulu kepada setiap saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia harus terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Puji Tuhan saudara, di dalam konteks ini kisahnya adalah tentang seorang keluarga nabi, di mana nabi itu sudah meninggal. Lalu kemudian tinggallah anaknya dan istrinya. Dan istrinya ini pada waktu itu sedang ada dalam situasi yang sangat bingung. Kenapa saudara? Karena suaminya meninggalkan hutang.
Mungkin hutang karena penyakit yang diderita oleh suaminya sebelum meninggal, atau mungkin karena yang lain. Jadi waktu itu istri dari nabi ini sedang ada dalam situasi yang sangat bingung dan sangat terjepit oleh karena dia memiliki hutang. Dan yang terjadi pada waktu itu, dia tidak bisa membayar hutang, sehingga penagih hutang berencana mengambil anaknya untuk pengganti hutang tersebut. Artinya anaknya akan dijadikan budak. Bayangkan saudara, seorang ibu yang punya hutang kepada orang lain dan dia tidak bisa bayar hutang tersebut, sehingga anaknya yang akan diambil untuk menjadi budak pengganti hutang tersebut. Tentu saja situasi itu begitu menghancurkan hati ibu ini. Dan dalam situasi yang demikian saudara, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semua kisahnya. Dia ceritakan apa yang dia alami, bahwa suaminya sudah meninggal, bahwa suaminya meninggalkan hutang, dan bahwa penagih hutang sebentar lagi akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak pengganti hutang-hutangnya. Jadi waktu itu saudara, dia menceritakan semua situasi yang dia alami. Dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian berikutnya Elisa mulai bertanya, apa yang ada padamu? Saudara, melalui konteks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Bahwa di samping setiap hari kita berdoa, setiap hari saya menopang saudara dalam doa, setiap hari kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Selain setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mendoakan, menyerahkan segala pergumulan saudara, di samping itu dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami perkara besar, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan? Saudara, di ayat 2 di sana Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Dia akhirnya bisa membayar semua hutangnya, bahkan dia memperoleh berkat sisa untuk bisa dia pakai menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mujizat itu sungguh dahsyat dan luar biasa dia alami saudara, sehingga hutangnya terbayar dan kemudian dia bahkan bersama anak-anaknya tercukupi segala kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Elisa memberi pertanyaan. Elisa mau supaya perempuan itu melihat apa potensi yang ada padanya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi waktu itu Elisa mengarahkan supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Banyak kali orang berfokus keluar, saudara. Banyak kali orang menanti potensi yang ada di luar. Siapa yang akan membantu aku? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan memberi sedekah? Saudara, dalam situasi yang sangat sulit yang dialami perempuan ini, Elisa tidak berkata, ayo kita kumpulkan bantuan kepada perempuan ini. Dia tidak berkata begitu kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Elisa adalah dia mengarahkan perempuan itu supaya melihat potensi yang ada padanya. Dan pada waktu itu ketemulah satu potensi di mana ada sebuah buli-buli berisi minyak sangat kecil, saudara. Potensi itu seperti tidak ada gunanya, sampai-sampai perempuan itu nggak ada apa-apa. Perempuan itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Perempuan itu mau bilang, aku gak punya apa-apa, aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Apakah gunanya ini? Tetapi lihat saudara, potensi yang ada itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Potensi yang kecil itu dipakai oleh Tuhan
untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan perkara yang luar biasa, untuk melakukan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Saudara, hari ini dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan mau saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Dan Dia mau memakai potensi itu untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara tahu mujizat apa yang terjadi? Mujizat itu adalah ketika perempuan itu mengambil buli-buli itu dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana saudara. Maka wadah itu penuh semua, bejana-bejana itu penuh semua, dan minyak itu gak berhenti-berhenti. Bayangkan betapa dahsyat mujizat yang terjadi ketika perempuan itu bisa melihat potensi yang ada padanya. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melihat, untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini lihat potensi yang ada pada saudara. Mungkin itu kemampuan, mungkin itu talenta, mungkin itu satu benda, satu barang, satu fasilitas, mungkin itu satu kapasitas, atau apapun bentuknya. Potensi itu Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizat yang besar bagi setiap saudara, untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Hari ini lihat potensi itu saudara. Sekecil apapun itu temukan. Sekecil apapun itu temukan potensi itu. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, yang kita lihat di sini adalah mengembangkan potensi itu. Artinya melihat potensi lebih jauh. Dan akan memakai potensi yang kecil tadi untuk mengembangkan potensi yang ada itu. Dengan melihat potensi yang ada lebih jauh. Artinya apa saudara? Potensi yang ada tadi, yaitu buli-buli berisi minyak, itu akan menjadi potensi yang besar ketika dia bisa melihat potensi yang ada di sekelilingnya. Yaitu ada bejana-bejana tempat menuang buli-buli berisi minyak tadi. Sehingga ketika buli-buli berisi minyak itu dituang, minyak itu tidak henti-hentinya mengalir. Saudara, mungkin sebagai contoh, hari ini saudara bisa melihat potensi dalam diri saudara, tetapi potensi itu butuh pengembangan. Potensi itu butuh media untuk bisa dikembangkan. Butuh orang lain mungkin yang bisa mengembangkan potensi itu. Contohnya saudara, satu kali saya melihat wawancara di TV. Saudara tahu, tentu saja semua saudara tahu tentang ayam penyet. Saudara tahu, ayam penyet ini ditemukan dan hak patennya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang melewati setengah baya. Di mana ibu ini, menurut ceritanya saudara, ibu ini bosan dengan cara masak yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian pada hari itu saudara, dia mengambil daging ayam, lalu kemudian dia pukul-pukul itu dan kemudian memasaknya, dan kemudian dia menyecapnya dan dia merasa itu enak dan berbeda dari biasanya. Kemudian dia mulai tawarkan di kedai-kedai nasi saudara, dan akhirnya jalan. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan potensi dengan melihat bahwa di luar sana ada potensi yang ada kedai nasi. Sehingga ketika dia taruh ayam penyet tadi di kedai nasi itu, akhirnya laris dan berkembang terus dan berkembang terus, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara itu dikenal sekarang. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat potensi yang ada di rumah, dan dia juga bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi itu di luar. Dia melihat jejaring, dia melihat bagaimana supaya potensi itu bisa dikembangkan. Lihat potensi saudara.
dan lihat bagaimana potensi saudara itu bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat keempat, Elisa berkata kepada perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kemudian Elisa berkata, tutup pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Apa tujuannya saudara? Supaya perempuan ini tidak terganggu. Mungkin orang-orang lain bisa melihat dari luar, orang-orang mungkin mulai berkata perempuan itu sudah gila atau apa. Ada pengaruh-pengaruh negatif bisa datang dari luar. Itu sebabnya Elisa berkata, tutup pintu, tutup semua pengaruh negatif. Kalau saudara mau berkembang, saudara harus menutup telinga saudara dari pengaruh-pengaruh negatif yang menjatuhkan saudara, mematahkan semangat saudara. Saudara tutup itu, saudara harus tetap maju. Kalau saudara mau maju, saudara harus tetap melangkah. Apapun yang melemahkan saudara, apapun yang mau menjatuhkan saudara, jangan mau jatuh, jangan mau lemah, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan saudara. Mari alami perkara besar. Selain kita berdoa, selain kita berseru kepada Tuhan, mari alami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dengan melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian dengan menutup segala pengaruh negatif dari luar. Maka dengan demikian saudara akan melihat, saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan, mari alami mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Mari kita terus berdoa saudara. Puji Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan,
Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama. Tuhan jamah
Dalam nama Yesus, sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah lever, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus
mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.